Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Roni Channel. Masih di sini bersama saya Ibu Roni Supani yang akan setia menemani kalian belajar prakarya. Jangan lupa di like, share, and comment ya. Ya, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang pengolahan bahan pangan setengah jadi dari hasil perikanan peternakan menjadi produk pangan jadi atau siap konsumsi materi kelas 9. Pengolahan bahan pangan setengah jadi hasil peternakan perikanan yang akan saya sampaikan meliputi pengertian, jenis bahan, teknik pengolahan, tahapan pengolahan. Yang pertama, pengertian. Bahan pangan setengah jadi adalah bahan pangan mentah yang telah mengalami pengolahan dengan cara pengawetan. Bahan pangan setengah jadi dari hasil perikanan dan peternakan tidak semuanya siap dikonsumsi, tetapi masih perlu pengolahan lebih lanjut untuk menjadi makanan siap saji atau siap konsumsi. Olahan pangan setengah jadi berbahan baku daging sapi dan unggas saat ini banyak sekali diminati masyarakat modern, terutama yang memiliki aktivitas bekerja yang padat. Karena pengolahan bahan setengah jadi disimpan lama dalam kondisi yang beku seperti bakso, sosis, nugget, atau juga bisa disimpan dalam kondisi kering seperti dendeng, telur asin, dan juga abon. Jenis bahan setengah jadi dari hasil peternakan dan perikanan di antaranya ada bakso, dendeng, terasi, tepung, ikan asap, ikan asin, filet, kornet, surimi, keju, dan juga sosis. Mari kita bahas masing-masing jenis bahan. Di antaranya yaitu bakso ikan. Bakso di sini bisa juga dari bakso ayam atau juga bakso daging sapi. Bakso merupakan olahan yang terdiri dari beberapa pilihan bahan pokok seperti ikan, surimi, udang, kakap, dan marlin. Bakso memiliki tekstur yang lembut dan gurih yang diolah dengan direbus atau digoreng dan disajikan saat masih hangat. Kemudian dendeng cumi yaitu makanan kering sebagai salah satu produk awetan yang diolah secara tradisional hingga modern dan sangat populer di masyarakat Indonesia. Terasi udang. Udang yang dipakai untuk membuat terasi adalah udang rebon. Terasi berbentuk seperti pasta atau adonan yang berwarna hitam kecoklatan, kadang diberi warna kemerahan. Selanjutnya, tepung rumput laut. Tepung rumput laut banyak dimanfaatkan oleh industri makanan, obat-obatan, kosmetik, tekstil, cat, pasta gigi, dan juga industri yang lainnya. Kemudian, ikan asap. Bahan bakar yang digunakan dalam proses pengasapan adalah diantaranya ada tempurung kelapa, ikan asin menggunakan bahan NaCl atau yang dikenal sebagai garam dapur untuk mengawetkan ikan atau disebut juga dengan teknik penggaraman. Selanjutnya adalah filet ikan. Filet ikan ini berbentuk irisan daging ikan tanpa tulang, tanpa sisik, dan kadang tanpa kulit. Ikan kaleng. Sistem ini memasukkan ikan ke dalam kaleng aluminium atau bahan logam lainnya, lalu diberi zat kimia sebagai pengawet seperti garam, asam, gula, dan sebagainya. Selanjutnya ada tepung ikan, yaitu partikel padat yang berbentuk butiran, baik butiran kasar dan halus dari ikan. Selanjutnya ada telur asin, yaitu masakan yang berbahan dasar telur dengan cara diawetkan melalui cara diasinkan. Kebanyakan telur asin terbuat dari telur itik.
Telur asin yang berkualitas tinggi memiliki ciri-ciri bagian kuning telur berwarna agak kemerahan, kering, tidak menimbulkan bau amis, dan rasa asin tidak menyengat, serta teksturnya berminyak. Dendeng daging adalah daging yang dipotong tipis menjadi serpihan yang lemaknya dipangkas, dibumbui dengan saus asam asin atau manis dengan dikeringkan dengan api kecil atau diasinkan dan dijemur. Selanjutnya ada kornet, berbentuk seperti adonan lunak yang sudah berbumbu. Dapat dimasak sebagai perkedel kentang, bakso tahu, kornet sapi, bola-bola tahu kornet sapi. Kornet dikemas biasanya ada dengan kaleng ataupun saset. Selanjutnya adalah jenis bahan surimi. Adalah daging yang dihaluskan sehingga membentuk seperti pasta. Selanjutnya, daging curing merupakan proses pemeraman daging dengan menggunakan garam sendawa. Curing merupakan cara mengawetkan daging secara kimiawi. Selanjutnya ada keju. Keju terbuat dari susu sapi, susu kerbau, maupun susu kambing. Teksturnya yang lembut dan rasanya yang creamy. Keju dibuat dengan memisahkan zat-zat padat dalam susu melalui proses pengentalan dengan bantuan bakteri atau enzim tertentu. Hasilnya kemudian dikeringkan, diproses, dan diawetkan dengan berbagai cara. Selanjutnya ada jenis bahan nugget. Adalah olahan yang terbuat dari daging ayam yang diolah dengan cara dimasak dengan berbagai jenis bumbu. Cara menghidangkannya bisa dengan cara digoreng, dikukus, dipanggang, dan juga diolah menjadi bola-bola goreng. Nugget ini bukan hanya terbuat dari daging ayam, tapi juga bisa juga terbuat dari ikan maupun dari daging sapi. Selanjutnya ada sosis. Adalah suatu makanan yang terbuat dari daging yang dihaluskan serta dicampur dengan rempah dan bahan lainnya serta dibungkus menggunakan usus hewan atau menggunakan bahan sintesis. Sosis juga bisa terbuat dari daging ayam, daging ikan, maupun daging sapi. Selanjutnya, filet ayam adalah bentuk irisan daging ayam tanpa tulang dan kadang tanpa kulit. Setelah jenis bahan, kita memasuki materi yang ketiga, yaitu teknik pengolahan pangan. Teknik pengolahan pangan ada tiga, yaitu teknik pengolahan pangan panas basah atau moist heat, teknik pengolahan pangan panas kering atau dry heat cooking, serta teknik pengolahan pangan yang lainnya. Yang pertama, teknik pengolahan pangan panas basah atau moist heat adalah mengolah bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Suhu cairan pada teknik pengolahan makanan panas basah tidak lebih dari suhu didih. Yang termasuk teknik pengolahan pangan panas basah diantaranya adalah merebus atau boiling. Adalah mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Cairan yang digunakan dapat berupa air, kaldu, ataupun susu. Caranya, bahan makanan dapat dimasukkan ke dalam cairan yang masih dalam keadaan dingin atau dalam air yang panas. Di sini kita contohkan yaitu merebus telur atau merebus bakso. Selanjutnya adalah teknik menyetup atau stewing adalah mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya dan direbus dengan cairan yang berbumbu dan cairan yang tidak terlalu banyak dengan api sedang. Maksud dari dimasak dengan api sedang dan dalam waktu yang lama agar aroma dari bahan masakan keluar dengan sempurna. Pengolahan dengan teknik ini harus sering diaduk secara hati-hati agar tidak mudah hancur. Pada proses stewing, cairan yang dipakai yaitu air, susu, santan, dan juga kaldu. Selanjutnya, teknik mengukus atau steaming
adalah memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Efek dari teknik ini adalah menjadikan makanan lebih lunak dan lembut. Nilai gizi bahan makanan tidak banyak yang hilang karena tidak bersentuhan langsung dengan air. Makanan yang diolah dengan cara ini bisa juga yaitu sayuran, ikan, ayam yang dibuat nugget. Selanjutnya adalah teknik mendidih atau shimmering. Adalah teknik memasak bahan makanan dengan saus, bahan cair lainnya yang dididihkan dahulu. Kemudian, api dikecilkan di bawah titik didih dan direbus lama, di mana di permukaannya muncul gelembung-gelembung kecil. Teknik ini biasanya digunakan untuk membuat kaldu yang mengeluarkan ekstrak dari daging yang direbus. Selanjutnya, teknik pengolahan yang kedua yaitu teknik pengolahan pangan panas kering atau dry heat cooking, yaitu mengolah bahan makanan tanpa bantuan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Yang termasuk teknik panas kering adalah teknik menggoreng dengan minyak banyak atau disebut dengan deep frying. Adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan minyak atau lemak yang banyak hingga bahan makanan benar-benar terendam sehingga memperoleh hasil yang kering atau crispy. Teknik ini dapat digunakan untuk berbagai bahan makanan termasuk buah, sayuran, daging, dan unggas serta ikan. Dalam pengolahan setengah jadi ini, yang bisa diolah dengan deep frying adalah mengolah sosis atau menggoreng sosis dan juga menggoreng nugget. Selanjutnya adalah teknik menggoreng dengan minyak sedikit atau shallow frying. Adalah mengolah bahan makanan atau proses menggoreng yang dilakukan dengan cepat dalam minyak goreng yang sedikit pada wajan datar. Dalam shallow frying, bahan makanan biasanya hanya satu kali dibalik. Selanjutnya adalah teknik menumis atau sauté. Adalah teknik memasak dengan menggunakan sedikit minyak, olahan, dan bahan makanan yang telah dipotong kecil atau diiris tipis yang dikerjakan dalam waktu sebentar dan cepat. Diaduk-aduk serta ditambah sedikit cairan sehingga sedikit berkuah atau basah. Selanjutnya adalah teknik memanggang atau baking. Adalah mengolah bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala arah tanpa menggunakan minyak atau air. Selanjutnya adalah teknik membakar atau grilling. Adalah teknik mengolah makanan di atas lempengan besi panas atau griddle atau di atas panci dadar teflon yang diletakkan di atas perapian secara langsung. Selanjutnya adalah roasting. Teknik mengolah bahan makanan dengan cara memanggang bahan makanan dalam bentuk besar di dalam oven. Sumber panasnya bisa berasal dari kayu bakar, arang, gas, listrik, atau microwave oven. Teknik pengolahan yang ketiga yaitu teknik pengolahan pangan lainnya, yaitu dengan cara menghaluskan, yaitu membuat bahan pangan menjadi halus dengan bantuan alat blender, parutan, maupun dengan cara diolek. Dalam pengolahan setengah jadi yang masuk dengan dihaluskan, contohnya adalah menghaluskan daging untuk dibuat bakso, sosis, ataupun nugget. Materi yang terakhir adalah tahapan pengolahan. Tahapan pengolahan di sini meliputi perencanaan, pelaksanaan, proses pembuatan, dan juga penyajian atau pengemasan. Nah, teman-teman, demikian materi kita hari ini tentang pengolahan bahan pangan setengah jadi hasil peternakan dan perikanan. Di pertemuan selanjutnya, kita akan belajar mengolah bahan pangan setengah jadi hasil peternakan dan perikanan menjadi siap konsumsi. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.
Sampai jumpa lagi di Roni Suparmi Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.